Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jano Anggoro dengan nomor NIM 15036200072 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi atau model pembelajaran, Cooperative Group Investigation, mata pelajaran estimasi biaya konstruksi pada sekolah menengah kejuruan. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama ada kompetensi dasar pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Yang kedua, model pembelajaran yang cocok. Yang ketiga, strategi yang dilakukan dalam model pembelajaran. Dan yang terakhir, kesimpulan dan referensi. Berikut kompetensi dasar, bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik konstruksi dan properti, kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, dan mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Estimasi biaya konstruksi di program studi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB merupakan mata pelajaran kompetensi keahlian C3 dengan total alokasi waktu 348 jam pelajaran yang diajarkan di kelas 11 dan kelas 12. Kompetensi dasar mata pelajaran estimasi biaya konstruksi yang digunakan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi baik di kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB maupun konstruksi gedung sanitasi dan perawatan atau KGSP menggunakan kurikulum 2013 revisi. Pembelajaran estimasi biaya konstruksi adalah perhitungan kisaran biaya volume pekerjaan, harga bahan dan upah, juga perhitungan terkait kegiatan dilaksanakannya pendirian bangunan konstruksi. Komponen-komponen dalam estimasi biaya konstruksi yang perlu dipelajari antara lain gambar bestek, menghitung luas pekerjaan, volume pekerjaan, analisis harga satuan pekerjaan, jadwal pelaksanaan atau time schedule, serta kurva S. Selain itu juga harus memperhatikan komponen penting lain, contoh indeks bahan bangunan yang bersumber SNI. Estimasi biaya konstruksi sangatlah penting dikarenakan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan dunia industri, terutama industri pembangunan. Oleh karena itu, besar harapan peserta didik dapat memahami dan menguasai estimasi biaya konstruksi agar dapat bersaing di dalam dunia kerja dan industri. Adapun yang saya gunakan pada kompetensi dasar mata kuliah estimasi biaya ini yaitu memahami dan menyajikan metode estimasi biaya, selanjutnya memahami dan menyajikan metode analisa harga satuan, menerapkan dan menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan maupun jembatan, menerapkan dan menghitung analisa harga satuan pekerjaan konstruksi gedung, jalan dan jembatan, dan yang terakhir menganalisa dan menghitung estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan dan jembatan. Berikut model pembelajaran yang cocok yang saya gunakan yaitu Cooperative Group Investigation. Cooperative Group Investigation menyertakan langsung peserta didik dalam pengorganisasian dan pelaksanaan pembelajaran menghitung volume pekerjaan, sehingga keaktifan peserta didik pada pembelajaran menghitung volume pekerjaan semakin meningkat. Keaktifan peserta didik selama kegiatan pembelajaran dapat memicu keingintahuan para siswa terhadap materi, maka pemahaman peserta didik juga menjadi lebih baik. Munculnya keingintahuan peserta didik juga memotivasi dalam hal mengerjakan perhitungan volume pekerjaan.
sehingga hasil belajar lebih optimal. Cooperative Group Investigation dalam pelaksanaannya mengikutsertakan peserta didik untuk merencanakan topik-topik dalam pembelajaran beserta tata cara melakukan investigasi terhadapnya. Menurut Arens terdapat 6 tahapan pelaksanaan Cooperative Group Investigation, antara lain 1. Memilih topik dalam pembelajaran, yang kedua, tahap cooperative learning, yang ketiga, tahap implementasi, yang keempat, kegiatan analisis serta sintetis, dan yang kelima, tahap penyajian hasil atau produk melalui presentasi, yang keenam, evaluasi, menurut Hasibuan pada tahun 2017. Pada tahapan cooperative learning, guru mendampingi peserta didik untuk mengatur perencanaan prosedur belajar dan tugas yang sesuai dengan berbagai subtopik materi volume pekerjaan yang telah dipilih dari tahap sebelumnya. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam di samping memilih model pembelajaran, kita juga harus mempersiapkan strategi pembelajaran. Strategi yang dilakukan yaitu pembuatan modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini pada pembelajaran estimasi biaya konstruksi menerapkan media PowerPoint, di mana PowerPoint ini pada tahap implementasinya digunakan guru untuk menjelaskan materi perhitungan volume pekerjaan. Slide disusun berdasarkan klasifikasi subtopik dari materi perhitungan volume pekerjaan. Selain itu, desain dibuat semenarik mungkin, namun tetap berfokus pada poin-poin penting materi. Tampilan menarik dan mengesankan dapat menumbuhkan minat bagi peserta didik untuk memperhatikan pembelajaran perhitungan volume pekerjaan yang disampaikan. Guru dapat menambahkan narasi dengan penjelasan atau keterangan slide materi perhitungan volume pekerjaan sehingga materi yang disampaikan itu lebih lengkap dan luas. Media ini mampu mengatasi perbedaan gaya belajar yang umumnya dimiliki peserta didik, baik gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Kelebihan tersebut sesuai dengan pendapat Sanaki, PowerPoint dapat memenuhi perbedaan gaya belajar peserta didik. Pada tahap penyajian hasil akhir, PowerPoint sebagai alat bantu presentasi setiap kelompok. Semua kelompok itu menyajikan hasil pekerjaannya masing-masing berdasarkan topik yang telah dipelajarinya. Setiap kelompok melakukan pembagian peran untuk presentasi, seperti peran sebagai moderator dan penyaji, sehingga semua anggota berpartisipasi aktif ya dalam tahap penyajian akhir. Lalu media PowerPoint ini memudahkan peserta didik dalam penyampaian kinerja yang dilakukan apabila terjadi insiden beberapa poin materi yang tidak hafal, mereka dapat melihat slide yang sudah dipersiapkan. Slide yang PowerPoint berisi poin-poin utama materi, selebihnya peserta didik mengembangkannya berupa narasi tambahan. Hal ini dapat mampu mengasah keterampilan public speaking pada peserta didik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Model pembelajaran yang tepat diterapkan pada pembelajaran estimasi biaya konstruksi di SMK adalah Cooperative Group Investigation. Sementara media pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran estimasi biaya konstruksi di SMK adalah PowerPoint. Cooperative Group Investigation dalam pelaksanaannya mengikutsertakan peserta didik untuk perencanaan topik-topik dalam pembelajaran beserta tata cara melakukan investigasi terhadapnya. Menurut Arens, terdapat 6 tahap pelaksanaan Cooperative Group Investigation, antara lain 1. Memilih topik dalam pembelajaran, 2. Tahap cooperative learning, yang ketiga tahap implementasi, yang keempat analisis sintesis, yang kelima tahap penyajian hasil atau produk melalui presentasi, dan yang keenam evaluasi menurut Hasibuan pada tahun 2012. Berikut referensi yang saya ambil pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila mana dalam penyampaian saya kurang pas atau banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.